Hidup lagi capek-capeknya malah suruh ngelawan 100.000 pasukan. Makanya, hidup lagi capek-capeknya malah ada problem di PC. Ya walaupun aku emang ya bisa dibilang ngerti PC, tapi kita juga tetap dapat masalah di perpisian duniawi ini. Contohnya ada satu PC di studio kita yang tidur terus atau PC-nya tuh turu gitu ya. Kemarin ada nanya di Instagram gitu kan, "Ini kenapa PC saya turu terus?" Jawabannya blok semua ya. Jawabannya tuh ya mungkin capek bang, makanya dia tidur. Ya mungkin capek berdiri bang, makanya dia tidur. Kagak kocak, nggak tau ya, mungkin abis efek pindahan kemarin gitu jadinya kegoncang-goncang gitu loh. Jadi waktu PC-nya dalam posisi tidur diberdiriin, coolernya jatuh, blok, CPU coolernya jatuh, blok gitu loh. Jadi ada bracket yang patah gitu loh. Nah kayaknya emang PC sepuh ini kudu di-upgrade untuk coolernya ini men. Perlu kalian tahu ya, spesifikasi PC ini tuh pakai prosesor Ryzen 5 2600. Motherboardnya pakai Biostar B450M, RAM-nya 16GB dual channel yang telanjang, board hijau tanpa heat spreader. Terus VGA-nya baru kita ganti ya. Awalnya pakai GTX 970 yang udah sepuh dan sobat PLN. Sekarang pakai Intel Arc A380 yang lebih fresh dan lebih irit daya. Lanjut buat PSU-nya kita pakai GeMax GP550W dan casing PC ini pakai GeMax Spark dan coolernya masih pakai cooler bawaan AMD Red Style yang ada RGB-RGB-nya men. Nah, karena bracket bawaan motherboard tadi patah, maka kita perlu ganti CPU coolernya yang nggak memerlukan bracket. Sebenarnya ada sih yang jual bracketnya ini, tapi karena kita mau review cooler, ya sekalian aja deh ya kita pasang di PC ini yang udah nggak jelas bentukannya. Ini adalah sebuah all-in-one liquid cooling dari brand Enyaq Nemesis yang punya nama Polar Ice Flow. Udah keren sih ya namanya ya, tapi buat penyebutan SKU-nya agak kurang informatif, cenderung aneh bre. Enyaq Nemesis sendiri bakal ngasih 2 SKU buat all-in-one liquid cooling ini. Yang satu pakai radiator 120mm dengan penyebutan Gen 1, dan yang kedua tuh pakai radiator 240mm dengan penyebutan Gen 2. Lumayan unik juga nih penyebutan SKU-nya ya. Packaging cooler ini Enyaq banget lah. Dengan dominasi warna putih hijau, pas kita buka kemasannya proper sih. Di dalam box ini masih dikasih karton tebel sama selembar foam biar ngurangin guncangan pas di pengiriman. Isian boxnya standar bre. Mulai dari unit coolingnya, terus fan-nya udah terpasang langsung ke radiator, dan ada satu pack plastik yang isiannya tuh mulai dari perbautan duniawi, bracket, pasta prosesor, dan juga user manual. Sayangnya user manual ini kurang informatif karena masih pakai bahasa Mandarin dan kertasnya tipis banget bre. Setipis kepercayaan masyarakat ke polisi Israel. Di sini kita nggak menemukan kartu garansinya bre. Tapi Enyaq Nemesis ngasih 1 tahun garansi buat kedua unit Polar Ice Flow Gen 1 dan Gen 2 ini. Asalkan kalian simpen invoice pembeliannya dari toko online tempat kalian beli. Soal tampilan coolernya, buat sekarang Enyaq cuma ada warna hitam aja bre. Buat bodi radiatornya ya standar aja sih ya. Sudut-sudut bodinya mulus dan rapi. Nggak ada titik yang tajam. Buat yang Polar Ice Flow Gen 1 panjangnya tuh 154mm, sedangkan Polar Ice Flow yang Gen 2 panjangnya tuh 274mm. Kedua radiator ini punya tebel dan lebar yang sama, yaitu tebel 25mm dan lebarnya 120mm. Walau kipasnya kelihatan mirip antara Polar Ice Flow Gen 1 dan Polar Ice Flow Gen 2, tapi buat speknya ternyata beda bre. Fan speednya lebih kenceng yang Polar Ice Flow Gen 2, 1800 rpm plus minus 10%. Ini bukan fan yang berputar dinamis ya, sedangkan Polar Ice Flow yang Gen 1 cuma di angka 1600 rpm plus minus 10% juga. Sama-sama muternya statis bre. Terus buat nyala RGB, fan radiator di unit Polar Ice Flow Gen 1 cuma bisa nyala rainbow static doang. Sedangkan fan radiator di unit Polar Ice Flow Gen 2 nyalanya lebih variatif karena tersedia 10 mode campuran tapi sifatnya mix gitu. Jadi berubah-ubah terus. Sayangnya untuk kedua all-in-one liquid coolingnya ini belum support RGB sync bre. Jadi nyalanya tuh nggak bisa disinkron sama komponen lain. Buat tubing atau selangnya pakai bahan karet yang tentunya udah dilapis sleeve cable biar lebih durable. Panjang tubing Polar Ice Flow yang Gen 1 sekitar 30cm. Ini udah lebih dari cukup sih, karena kan idealnya kita pasang di panel belakang yang deket sama soket prosesor. Sedangkan Polar Ice Flow yang Gen 2 lebih panjang lagi, sekitar 40cm. Jadi lebih fleksibel kalau misal radiatornya mau kita install di panel atas ataupun panel depan. Lanjut ke bagian water pump, buat unit Polar Ice Flow yang Gen 1, desainnya cenderung minimalis, cuma ada emboss Polar Ice Flow yang dilingkari LED RGB dengan warna rainbow static sesuai sama fan radiatornya. Sedangkan water block di unit Polar Ice Flow yang Gen 2 tampil lebih estetik nih. Desain atas berupa kaca yang kalau nyala tuh bisa nampilin efek mirroring. Di tengah kaca ini ada emboss Polar Ice Flow yang nyala RGB-nya ada 10 mode campuran juga. Mirip sama fan radiator tadi. Tebel water pump-nya ini nggak nyampe 5 cm bre. Tepatnya di
di 47 mm. Cocok juga nih kalau mau dipasangin di rakitan PC Mini ITX, terutama yang SKU Gen 1-nya. Buat pump speed-nya lumayan kenceng nih, sekitar 2600 rpm plus minus 10% buat SKU yang Gen 1 dan 2400 rpm plus minus 10% buat yang SKU Gen 2. Dan diklaim punya masa pakai up to 70.000 jam, kurang lebih hampir 8 tahunan lah. Tapi buat cairan pendinginannya ya harus rutin diganti ya bre. Ya 2 tahun sekali lah, tergantung sama pemakaian kalian juga sih. Nah kita lanjut ke bagian heat spreadernya. Tentu aja ini pakai bahan tembaga, konduktor terbaik nomor 2 setelah perak bre. Ukurannya cukup besar ya, 54 mm x 54 mm. Panjang dari prosesor Intel generasi ke-12 aja cuma 37 mm. Tentu heat spreader ini bisa ngecover seluruh permukaan dari prosesor. Walau punya luas permukaan yang sama, kemampuan thermalnya ternyata beda men. Yang Polar Ice Flow Gen 1 bisa ngejalanin prosesor dengan TDP up to 165 watt. Sedangkan buat unit Polar Ice Flow Gen 2 bisa ngejalanin prosesor yang lebih high end up to 260 watt TDP. Soal kompatibilitas soket tentu aja udah support soket terbarunya AMD yaitu AM5 ataupun LGA 1700-nya Intel. Ya kira-kira itu dia untuk spek dari all-in-one liquid coolingnya NIK ini. Ini liquid cooling terbarunya NIK. Namanya NIK Polar Ice Flow. Tapi penamanya itulah kenapa nggak dibikin 120 atau 240 gitu kan. Ini malah dibikin Gen 1 dan Gen 2. Tapi oke lah, kita lupakan semuanya gitu kan. Ya mungkin namanya lain biar gampang diinget. Mungkin gitu ya. Jadi langsung aja masuk ke proses perakitan menggunakan all-in-one liquid coolingnya NIK ini, yaitu NIK Nemesis Polar Ice Flow ini. Pertama kita bongkar dulu casingnya bre. Abis itu kita lepas cooler lama nih, cabut-cabutin juga kabel PWM sama kabel header USB-nya. Jangan lupa kita lepas bracket bawaan motherboard yang udah kena lem Alteco ini ya karena kemarin coba buat di lem sih biar nyatu lagi gitu. Terus kita bersihin thermal pasta yang ada di die prosesor. Sekarang lanjut persiapan unit all-in-one-nya. Baca-baca dulu user manual ini kalau kalian bingung. Terus pilih-pilih baut dan mounting yang diperluin. Kalau udah, pasang mounting ke water block. Terus jangan lupa ya olesin pasta yang udah tersedia ke prosesornya. Terus kita baut mounting water blocknya ke back panel bawaan motherboard. Langkah selanjutnya pasang radiator dan perkabelannya bre. Unit all-in-one ini nggak terlalu banyak kabel. Ini yang aku suka sih. Cuma ada satu kabel PWM 4 pin dari fan radiator dan satu kabel PWM 3 pin dari unit water blocknya. Udah beres kan? Karena all-in-one ini kabelnya cuma 2 ya. Nggak repot. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade ke all-in-one gampang gitu karena kabelnya cuma 2 biji doang. Dan sekarang kita masuk ke pengetesan suhu. Tapi sebelum kita masuk ke pengetesan suhu, alangkah baiknya kita lihat performanya dulu. Jadi kan kita kan pakai cooler bawaan prosesor ya, AMD White Prism ya kan. Nah kita tes ya antara stok cooler yang RGB itu dibandingin sama all-in-one liquid coolingnya si NIK Nemesis ini. Kita tes di Cinebench R15. Dan untuk pengetesannya kita tes dalam ruangan menggunakan AC. Kira-kira suhunya tuh sekitar 26 derajat Celcius ya, suhu ruangan ini dalam kondisi atau dalam keadaan casing tertutup. Jadi emang ya kita tesnya dalam skenario real life lah, real time gitu ya. Scan berapa gitu lah. Di pengetesan Cinebench R15, performa single core-nya tuh beda tipis-tipis aja. Begitupun performa multicore-nya. Kalau di pengetesan Cinebench R20, single core-nya ini agak lain bre. Dimana performa stock cooler-nya bisa ngalahin Polar Ice Flow yang Gen 1. Tapi buat performa multicore, kemampuan stock cooler-nya lumayan jauh terbantai nih. Di pengetesan Cinebench R23, skor single core-nya beda-beda tipis. Tapi dari skor multicore-nya jelas kelihatan gap-nya bre. Dan tadi untuk pembahasan performa. Nah sekarang kita lanjut untuk pembahasan suhunya. Maksudnya kan kita pakai stock cooler tuh bawaan AMD Ryzen yang RGB itu. Dan sekarang kita ganti ke all-in-one liquid cooling ini, apakah ada perbedaan? Kalau nggak ada bedanya mah nggak usah make, nggak usah upgrade. Kan namanya upgrade biar performanya atau biar suhunya makin turun kan. Oke kita lihat di pengetesan Cinebench R23 ini. Pertama pas kondisi idle, pas kita pakai stock cooler lumayan anget nih walau di kondisi idle bre. Paling adem tentu aja pas kita tes pakai Polar Ice Flow Gen 2. Kalau kita ngelihat suhu terpanasnya, suhu tertingginya lah ya bisa dibilang, kita pantau suhunya pas pengetesan multicore Cinebench R23 10 menit. Pas pakai stock cooler hampir nyentuh 72 derajat Celcius. Sedangkan pas kita tes pakai Polar Ice Flow Gen 1 dan Gen 2, bisa kalian lihat itu bisa ngasih pendinginan sekitar 5 derajat Celcius. Lumayan ini loh. Tadi kan kita ngetesnya skenario yang bisa dibilang titik terpanasnya lah, pakai software Cinebench R23. Nah kalau kita tes skenario real life-nya kayak buat main game, sebenarnya apakah sepanas itu? Jadi kita bakal tes untuk mainin Cyberpunk 2077
Goblok. Jadi kita bakal tes untuk mainin Cyberpunk 2077 untuk prosesornya ini. Dari ketiga cooler yang udah kita tes, kira-kira perbedaan suhunya signifikan nggak sih? Coba kita lihat. Pas pakai stock cooler hampir nyentuh 60 derajat Celcius, sedangkan pas pakai Polar Ice Flow yang Gen 1 maupun Gen 2 sama-sama dapat suhu maksimal di angka 53 derajat Celcius aja, bre. Itu dia, bre, untuk proses upgrade dari stock cooler bawaan prosesor AMD Ryzen ke all-in-one liquid cooling yang terbaru dari Eneca Nemesis, yaitu Eneca Nemesis Polar Ice Flow. Kesimpulannya gimana? Apakah kita perlu upgrade, Bang, dari stock cooler bawaan prosesor ke all-in-one liquid cooling? Karena kalau kulihat sendiri target pasarnya dari all-in-one liquid cooling yang 120 mm itu agak kecil ya. Maksudnya aku jarang banget ngerakit PC pakai all-in-one liquid cooling yang ukurannya 120 mm gitu kan. Kayak wah lumayan juga nih. Karena pas kita lihat harga MSRP-nya tuh sekitar 510.000 kalau yang 120 mm. Tapi yang untuk 240 mm tuh harganya nambah 200.000 lagi jadi 710.000 rupiah. Kalau kita lihat di pasaran untuk yang 120 mm itu ternyata lumayan ketat juga ya saingannya. Banyak banget dari brand PC Cooler, dari brand ID Cooling, Sagotep, lumayan banyak juga. Mungkin untuk brand-brand yang lebih besar kayak MSI, Deepcool, Cooler Master udah jelas harga yang 120 mm di atas 700.000. Jadi ya Eneca Nemesis nih tahu lah dia tuh penempatannya di mana gitu loh. Dia tuh kelasnya di mana. Udah jelas ya. Eneca Nemesis itu adalah brand yang bisa dibilang barangnya tuh kere-hore. Makanya dia ngasih harga untuk 120 mm ya masih masuk akal di 510.000 gitu loh. Dan mungkin kalian tanya kan, kenapa untuk suhu yang 240 mm tuh sama seperti suhu yang di 120 mm atau dari Gen 1 atau Gen 2 itu suhunya sama? Kemungkinan besar karena pump speednya sih. Karena pump speednya dari yang 240 mm ini itu sekitar 2400 rpm. Sedangkan yang 120 mm pump speednya itu bisa sampai 2600 rpm plus minus 10% tapi ya. Dan setelah kita tes ternyata memang ini tuh statis untuk pump speed dan juga fan speednya, bukan dinamis ngikutin suhu sensor gitu kan. Itu sih sayang banget. Dan juga ya walaupun dari segi performa antara 120 mm dan 240 mm itu sama, kalian perlu perhatiin juga dengan nambah 200.000 kalian tuh dapat yang 240 mm. Dan juga untuk dari segi kompabilitasnya lebih luas lagi. 240 mm tuh bisa ditaruh di atas ya, di top panel, atau bisa taruh di depan atau di front panel. Sedangkan kalau kalian beli yang 120 mm itu kompabilitasnya sempit banget, cuma bisa ditaruh di back panel doang, ditaruh di belakang. Udah gitu selang radiatornya cuma 30 cm. Kalau yang 240 mm kan 40 cm, lebih panjang, lebih luas kompabilitasnya. Dan kalau dari segi desain juga udah jelas beda ya. Yang Gen 1 dan juga Gen 2 lebih bagus desainnya yang Gen 2. Dan juga untuk warna nyala RGB-nya bisa ganti-ganti, dinamis lah. Karena yang Gen 1 yang 120 mm itu kan warnanya statis. Ya kira-kira itu dia untuk review atau ulasan atau ya video upgrade cooling ya kan. Ini beneran emang cooling kita patah dan kebetulan Eneca Nemesis ada barang baru. Ya udah kita request, ternyata ya boleh. Sekalian kita review juga nih cooling gitu kan. Menurut kalian gimana? Apakah kalian perlu banget atau wajib banget ya upgrade atau ganti dari stock cooler bawaan prosesor kalian ke all-in-one liquid cooling terbarunya Eneca Nemesis, yaitu Eneca Nemesis Polar Ice Flow ini? Coba tulis di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.